Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sekalian, ini adalah tatap muka kedua ya. Tatap muka kedua di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan satu buah hadis. Biasanya kan ceramah itu kalau dasarnya tidak ayat atau hadis, karena itu sumber nas kita. Kita baca hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kunna, dulu kami pernah musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana akhlak dan hukum ketika kita melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Nah, akhlaknya seperti apa, etikanya seperti apa, hukumnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kata Anas, dulu kami pernah musafir bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Dan musafir itu sudah sampai pada jarak boleh untuk menjamak dan mengqashar sholat, automatically juga jarak untuk boleh berbuka. Ya, jaraknya itu di atas 90 km. Jadi kata Anas bin Malik, kami bersama Rasulullah musafir. Dan itu sudah ukuran boleh menjamak mengqashar sholat dan boleh makan dalam perjalanan. Dan perjalanan ini di bulan Ramadan. Nah, kata Anas bin Malik, waktu dalam perjalanan tadi ada di antara kami yang puasa, ada yang ada yang berbuka dan ada yang tetap berpuasa. Jadi kalau kita dari sini kita mau pergi ke Padang lah. Jadi ada kita berempat orang pergi ke Padang. Untuk satu urusan tertentu berangkatlah berempat ke Padang. Kalau di kantor namanya SPPD lah, surat perintah perjalanan dinas, 1 hari umpamanya langsungnya 1 juta, kemudian ada biaya makan. Jadi sebanyak apapun kita makan di jalan, asal ada kwitansinya dibayarkan oleh kantor. Contoh. Nah, dari sini bulan Ramadan Pak, sudah sholat subuh, sudah kuliah subuh, berjanjilah jam 7 di Simpang Panam mau pergi ke Padang. Berempat orang. Nah, sudah berkumpul 4 orang tadi, jalanlah dari Simpang Panam ke Sungai Pinang, sampai Sungai Pinang naik tol. Ya, ujung tol itu 3 Boleh Koto Kampar, kemudian sampai ke Rimbo Datar yang ada pom bensin. Setelah Rimbo Datar Pangkalan, sudah Pangkalan itu pendakian 17, sudah pendakian 17 kelok 9. Iya tuh Pak. Sudah kelok 9 Lubuk Bangku. Di Lubuk Bangku orang berempat ini berhenti. Di situ ada rumah makan khusus musafir. Berhentilah mereka. Dalam 4 orang ini ada 2 yang berbeda, 2 lagi berbeda. Yang 2 lagi tetap mempertahankan puasanya. Yang 2-nya lagi kemudian berbuka. Kata Nabi, man syaa soma wa man syaa aftara. Siapa yang ingin berbuka, berbukalah. Siapa yang ingin puasa, tetaplah berpuasa. Tidak masalah Pak, silakan.
Dua-duanya boleh karena dibolehkan oleh syariat. Kira-kira Bapak Ibu pilih puasa atau pilih makan? Ya iyalah. Iko duit kantor ada kok, ha? Struk tinggal bayar aja berapapun yang Anda makan, buat struk kantor klaim. Akan berubah nih, ha? Berubah nih. Ibu pilih makan atau puasa? Memang mantap ibu nih. Atau makan enggak, tetap puasa, struk diambil. Atau mengicuh nama tuh. Ya kan? Banyak nak yang macam tuh. Banyak nak macam tuh. Coba siapa orangnya ke depan? Jangan dibuat-buat tuh. Nah, dua orang pilih makan, Pak. Pilih makan dia. Andaikan Bapak pilih makan di Lubuk Bongku tadi, apa minta sambal apa, Pak? Dendeng katanya kan. Lah kalau hasil dendeng, ha? Cencang daging segala macam. Yang dua makan, yang dua tetap berpuasa. Bolehkah? Boleh. Silakan, ada masalah. Itu kata Nabi, man syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang puasa silakan, siapa yang berbuka. Itu hukumnya. Tentu nanti siapa yang berbuka makan dia di Lubuk Bongku tadi, otomatis nanti di hari yang lain wajib mengganti. Kan begitu ceritanya. Nah, tetapi ada etika dalam perjalanan. Ada akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, kata Nabi, fala ya'ibus shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Etikanya adalah orang yang berpuasa tidak boleh mencela orang yang makan ini. Jadi dua orang yang masih tetap berpuasa tidak boleh mencaci atau mencela orang yang berbuka. Paham maksudnya, Pak? Kira-kira apa cemeeh ke kawan nih? Itu nak tahan dia anda kan. Apa leh? Macam mana nak dibawa orang ke Gaza? Wah. Itu aja dari Pekanbaru ke Lubuk Bangku, Ababuko tuh memang tak bisa berkawan. Itu tak boleh. Fala ya'ibu tak boleh. Dan orang yang makan ini, orang yang makan, yang berbuka, tak boleh pula mencela orang yang berpuasa. Apa kira-kira celannya, Pak? Copek lah, Pak, bantulah supaya selesai ceramah kok copek. Apanya? Sok-sok alim. Ya, contohnya. Sok-sok alim. Sok-sok taat. Jangguik baru, dua baru. Nggak boleh. Kata Nabi, fala ya'ibus shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaim. Orang yang berbuka nggak boleh mencela yang berpuasa, yang berpuasa nggak boleh mencela. Apa maknanya ini? Bahwa amal ibadah itu masing-masing, dan jangan sampai Anda mengatakan amalan Anda itu lebih baik dari orang. Karena kalau orang berpuasa mencela orang yang berbuka, ia seolah-olah mengatakan dia lebih baik. Jadi dalam beribadah, tidak boleh kita ini mengatakan amal ibadah kita lebih baik dari orang. Tidak boleh, Pak. Tak boleh. Nah, tetapi sekarang timbul pertanyaan, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama? Mana yang mesti kita pegang? Dua-duanya boleh, dua-duanya disilakan. Mana yang lebih afdol? Bukankah nanti kalau dia berpuasa di hari itu, waktu di Lubuk Bongku tuh, dia tahan sampai ke Padang berbuka maghrib, bukankah 14 jam juga puasanya? Sama laparnya, sama hausnya. Bukankah nanti kalau orang yang dua ini makan, puasa di hari yang lain, sama juga interval durasinya, 14 jam juga, ya kan? Itu juga lapar dan hausnya. Kan sama. Tapi mana yang lebih afdol? Jawabannya, berpuasa lebih afdol. Wa antasumu khairul lakum. Kenapa berpuasa lebih afdol? Kalau kamu makan hari ini, kamu ganti di bulan yang lain, beda. Kalau hari ini puasa, ini bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan, berlipat ganda. Kalau puasa dari yang lain, dapat pahala, tapi tidak sebanyak bulan Ramadan. Maka seorang anak mengatakan kepada ayahnya, mengatakan, ya kenapa ayah di bulan Ramadan ini kok rajin betul sholat 5 waktu? Ini Ramadan, nak. Kenapa ibu rajin baca Al-Quran? Ini Ramadan, nak. Jadi satu pahala yang Allah berikan seluas samudra, sedalam lautan,
betapa indah dan banyaknya fadilah-fadilah Ramadan. Dan Ramadan itu bukan jadi beban, tapi satu bulan yang memeluk kita dengan lembut untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Orang-orang banyak tidak sadar saja Pak fadilah Ramadan ini. Coba kalau fadilahnya itu jelas, umpama begini. Pengurus Masjid Darul Aman mengumumkan, pengumumannya adalah bagi bapak ibu yang besok sholat subuh di masjid, siapa yang datang ke masjid sholat subuh akan diberi beras 10 kilo, duit 200.000. Contoh, jangan dengar pula ini nanti KO, nanti pengurus nanti ini. Kira-kira besok pagi ramai orang atau enggak? Nah, kenapa ramai? Jelas. Dan duduknya mesti di dalam, enggak boleh di luar. Kira-kira jam berapa orang sudah mulai duduk di sini? Bukan jam 4, Pak. Sholat Isya nak pulang dia. Kemudian yang sholat besok subuh itu dirinya saja atau istrinya juga? Kenapa istrinya juga? Dapat bagi 20 kilo. Anak diajak apa tidak? Kenapa anak diajak? Dapat 30 kilo. Kena mati ibu piti. Minantu diajak apa tidak? Kenapa diajak? Kira-kira tetangga diajak apa enggak? Ternyata kalau besok dijanjikan 2.000 amplop piti dan 10 kilo beras, berebut orang datang. Karena yang dicari itu jelas. Tapi kenapa orang sekarang tidak datang ke masjid? Padahal fadilahnya melebihi dari beras dan duit 200.000 tadi. Karena fadilah dan keutamaannya gaib, belum nampak. Ini hanya faktor keimanan. Padahal kalau dibaca-baca hadis, hadir di majlis taklim, hadis sholat 5 waktu berjamaah, bahkan sholat sunat fajar saja sebelum sholat subuh 2 rakaat, itu lebih afdol dari dunia dan seisinya. Betul apa tidak? Tapi kenapa orang banyak tak datang? Karena kita menerimanya bukan sekarang. Cash and carry-nya bukan nanti. Bukan sekarang. Tapi nanti ketika di akhirat. Orang tidak percaya itu. Kira-kira Pak. Atau kita tes lah besok. Bisa Pak RW. Yang tidak datang. Mungkin sudah di bookingnya nih. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke apa tadi? Itu apa namanya? Fadilah bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu Allah berikan fadilah di mana orang tidak bisa menangkap secara kasat dan zahir mata, tetapi itu ada dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara nikmat yang paling tinggi bulan Ramadan ini adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Nabi menjanjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan benar, dengan penuh perhitungan, Allah ampunkan dosa-dosa berlalu. Bapak Ibu, kalau kita sudah tua-tua ini, kalau kita sudah berumur ini, nikmat yang terbesar bagi kita adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Betul apa enggak? Karena kita ini berlumuran dosa. Coba yang tidak punya dosa angkat tangan. Ustadz aja tidak berani dong. Ya, apa dosa Ustadz? Berbohong. Apa bohongnya? Kata pengurus masjid, lah di mana Ustadz? Dokek le Pak Haji, padahal masih di rumah baru. Nah, kan bohong namanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajian kita pada zuhur hari ini tentang fadilah Ramadan, tapi kita ambil dari kasus musafir ketika bulan Ramadan. Demikian, ada bunyi ini atau lanjut saja? Pakai bunyi? Enggak. Kalau demikian cukup sampai di sini kajian kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.